Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai penatausahaan atau lebih tepatnya pencatatan penerimaan dan pengeluaran penatausahaan keuangan desa. Ya, saya share screen dahulu. Oke, penatausahaan keuangan desa di sini dilakukan dengan berbasis kas atau pencatatan transaksinya dilakukan saat ada kas tunai, penerimaan atau pengeluaran pada kas tunai. Tahap pengelolaan keuangan desa ini mereka harus melakukan perencanaan ya RPJM dan RKP seperti pada materi sebelumnya dan bagian alurnya sebagai berikut ini. Kemudian saya lebih menjelaskan ke ini ya transaksi-transaksinya ya. Kemudian untuk penerimaan pelaksanaannya yakni penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang dilaksanakan melalui rekening desa. Pada pengelolaan keuangan desa ini diawali dengan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA ya, yakni rencana kegiatan dan anggaran desa, rencana rencana kerja kegiatan desa dan rencana anggaran biaya. Selain menyusun DPA, si keuangan juga harus menyusun rencana anggaran kas. Ya. Bagi KAUR atau kasih pelaksanaan kegiatan jika membutuhkan uang atau membutuhkan dana untuk kegiatannya, maka mereka harus mengajukan surat perintah pembayaran atau SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatannya. Setiap pengeluaran kas desa yang membebankan APB desa akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturannya. Nah, KAUR keuangan ini tugasnya yaitu mencatat bukti-bukti transaksi, kemudian bukti-bukti transaksi tersebut dicatat ke dalam dokumen kerjanya seperti buku kas umum, buku pembantu kas tunai, buku pembantu pajak, dan buku bank serta buku panjar. Kemudian juga melakukan penutupan di setiap akhir bulannya, memposting pada buku besar, menyusun neraca saldo, menghitung penyesuaian, dan juga melaporkan laporan keuangan. Ini untuk rencana anggaran kas desa, tabelnya pernah disinggung pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, ini untuk dokumen-dokumennya. Buku kas umum merupakan dokumen pencatatan atas transaksi yang bersifat tunai dan berbasis kas. Berikut tabelnya. Untuk buku pembantu kas tunai, merupakan pencatatan atas transaksi kas yang bersifat tunai. Berikut tabelnya, hampir sama seperti BKU tabelnya. Oke, perbedaannya adalah transaksi yang dicatat di BKU meliputi segala macam transaksi. Sedangkan untuk buku pembantu kas tunai hanya transaksi belanja dan transaksi pungutan pajak saja. Pemungutan atas pajak dicatat pada kolom penerimaan, sedangkan setoran pajak dicatat pada kolom pengeluaran. Untuk buku pembantu bank, maka terkait dengan nominal-nominal bank ya, apapun itu. Ketika terjadi transaksi penarikan setoran tunai pada rekening desa, maka pencatatan penarikan tunai pada buku pembantu bank dicatat pada kolom pengeluaran, sedangkan pencatatan transaksi setoran secara tunai dicatat pada kolom penerimaan. Nah, ini untuk buku pembantu banknya. Buku pembantu pajak di sini yaitu dokumen atas pencatatan pungutan atau pemotongan pajak yang dilakukan oleh KAUR keuangan. Ini
tabelnya. Kemudian buku pembantu Panjar, ini pencatatan pada buku Panjar merupakan pencatatan keuangan atas pembiayaan kegiatan melalui Panjar. Kalau si desa itu melakukan Panjar ya, jadi misalnya SP, kemudian dimasukkan ke sini, kalau tidak ya tidak. Buku rincian pendapatan, maka ini mencatat setiap penerimaan pendapatan. Ini tabelnya ada kolom PAD, dasar, dan pendapatan lain-lain. Kemudian ada rincian pembiayaan, sama ya. Ada kolom penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kemudian ini untuk bukti transaksi tunai, penerimaannya, ini untuk bukti pengeluaran kasnya, ini untuk SSP-nya, bukti SSP, kemudian ini untuk kwitansinya. Nah, jurnal umum ini digunakan untuk melakukan pencatatan atas penyesuaian keuangan desa yang berupa penambahan atau pengurangan aset desa. Misalnya penyusutan, pembelian aset, hibah aset, dan lain-lain. Ini jurnal umumnya. Dan ini contoh-contoh nomor akun ya. Ya, saya lagi. Langsung soalnya. Ya, di sini ada desa Mas Purba, kemudian ada saldo tunai 9 juta dan 70 juta. Dan ada silpa 1.500.000, kemudian ada BKU ada penerimaan 170 juta, pengeluaran 875. Di sini. Apa jawabannya? Kita bikin ini dulu ya. Jadi kita masukin yang 9 juta sama yang 75 jutanya dulu. Dan kita saldo. Nah, ini kita lakukan nanti. Ini kita lakukan nanti ini. Yang ini kita lakukan nanti. Kita ke BKU dulu. Buku rincian pendapatan. Nah, buku rincian pendapatan ini dia hanya yang tanggal pokoknya diterima ini ADD yang tanggal 2, kemudian diterima bantuan khusus pada tanggal 5, kemudian diterima hasil pendapatan sewa ini tanggal 5 juga, dan diterima hasil aset yang tanggal 15. Saya cek. Nah, uraiannya apa? Tanggal uraiannya, kemudian apakah dia masuk ke PAD ataukah masuk ke transfer. Kita masukkan masing-masing nominalnya, kemudian kita jumlah realisasinya, dan jangan lupa ada tanda tangan kepala keuangan dan juga kepala desa. Untuk buku rincian pendapatan, ini diisi semua pendapatan yang masuk ke desa ya, penerimaan ya. Kemudian untuk buku kas umum, kita cek, kita harus ada saldo sebelumnya. Oke, saldo pindahan yang awal, 611, itu adalah saldo silpa. Jadi kalau kalian cek di ini, bagian 611, di kodenya, nah, 611 adalah silpa tahun sebelumnya. Maka
silpanya itu tadi 1.500.000 di sini. Oke, 1.500.000 kita masukin itu karena ini 0, maka masih 1.500.000, saldonya 1.500.000. Kemudian kita pindahin yang 170 juta ke DPKU ini, juga ini. Ya, terus kita netukan antara penerimaan dan juga pengeluaran, dan kita saldokan antara ditambahin dengan 1.500.000. Kemudian tanggal 1, tanggal 1 di sini adalah dilakukan transfer ke setiap rekening DPD. Maka ini pengeluaran belanja ya, dan informasi pengeluaran belanja di sini atau pengeluaran apapun ini ada 2 kali. Yang pertama kita ada ini ya, ada namanya, ada akun lawannya. Jadi pertama tunjangan kinerja BPD, akun lawannya pasti bendahara. Tunjangan kinerja BPD ya, karena ada lawannya maka ini diisi semua, ada 1.500.000, 2.500.000, maka neto 0. Nah, kalau neto 0 maka saldonya tetap. Jadi kita susun dulu ya ini. Jadi kita catat, kemudian kita realisasikan di sini dengan ada akun lawan kasih bendahara desa juga yang ini kedua. Tetapi yang diisi adalah hanya kolom pengeluaran supaya kita sudah mengeluarkan atau berkurang sebanyak 2.500.000 atau dan juga serta akan membuat saldonya berkurang. Kemudian tanggal 2 ada alokasi dana desa. Ini rinciannya, kemudian ini akunnya. Kalau penerimaan pendapatan hanya 1 kali saja, beda sama yang pengeluaran ya harus misalnya 2 kali gitu. Kemudian tanggal 3 ini juga itu namanya pengeluaran ya. Ini pengeluaran alokasi gaji untuk pengelola candi ya, ada akun lawan juga kasih bendahara desa. Penerimaan dan pengeluarannya ditulis juga, kemudian ada PPh juga, tapi di sini penerimaan karena pemotongan ya, bukan kita setor ke daerah gitu, ke pusat, jadi kita masih di penerimaan di sini masih satu, jadi ini saldonya bertambah. Kemudian kita baru keluarin ya nominal untuk penggajiannya, belanja pegawai, pelaksanaan pengembangan desa, kas bendahara desa hanya pada kolom pengeluaran saja, sehingga dia berkurang atau ya berkurang 3.600.000 untuk saldonya. Nah, tanggal 5 di sini bantuan khusus dari pemerintah desa ya, nomor akunnya lain-lain, bantuan keuangan dari APBD kabupaten, penerimanya 10 juta sehingga akan menambah saldo. Kemudian tanggal 5 juga ada penerimaan. Tanggal 10 hampir sama kayak tanggal 1 tadi ya, 1 dan juga 3. Jadi 2 kali kerja gitu. Tanggal 12 juga, kemudian tanggal 15 pendapatan, tanggal 16 penarikan sama setoran ke rekening bank. Ini dicatat di sini, tetapi nominalnya kita tidak catat karena itu dicatat di bentuk bank. Kemudian tanggal 30 ini juga dicatat 2 kali. Kira jumlah saldonya berapa? Kemudian yang jumlah penarik apa? Pendapatan dan pengeluarannya, penerimaan dan pengeluarannya berapa? Jadi kita taruh di sini. Mulai ada 11.800.000, di bank ada 76.200.000, jumlahnya 88 juta, sama 88 juta. Kita lanjutkan lagi.
setelah di buku pembantu banknya, di BKU-nya, kita ke buku pembantu bank. Nah, kita pindahin saldo yang ada di keterangan. Ini 80 juta sebenarnya seharusnya ada keterangannya ya. Terus 500.000 bunga banknya yang ini, dan juga penarikannya 5.500.000. Ini ya saldonya 75 juta. Kemudian tanggal 1 transfer ya, kita transfer penarikan. Tanggal 2 itu transfer penerimaan atau pemasukan. Di saldonya kalian tambah atau berkurang sesuai dengan pemasukan atau pengeluaran. Kemudian tanggal 3 transfer juga penarikan. Tanggal 5 transfer setoran penerimaan bantuan khusus. Tanggal 5 penerimaan transfer sewa kios. Tanggal 10 transfer belanja alat, jadi pengeluaran. Tanggal 12 SPP atau karena nggak ada keterangan transfernya, maka tulis SPP. Ini 3 juta. Kemudian pendapatan tempat pemandian umum, pemasukan 550.000. Nah, ini penarikannya tanggal 16 sama 20. 16 ya, khususnya 16 penarikan. Buktinya BP 14. Penarikannya 7.500.000. Nah, ini nominalnya baru kita masukin di sini. 29 setoran ke rekening bank desa, pemasukan. Nah, ini baru kita juga tulis di sini. 30 pengeluaran untuk kepala desa, gajinya masukin di sini. Nah, tadi kan untuk yang 76.200.000 dari BKU. Nah, ini dari buku pembantu bank. BPB gitu aja ya. Dari buku pembantu bank. Oke, yang ini. Ini nominalnya 76.200.000. Saldonya jangan lupa tanda tangan KUR keuangan. Oke, setelah ke buku pembantu bank, kita ke kas tunai. Nah, kas tunai ini juga ada sisa saldonya, yakni yang ini 10.500.000 untuk penerimaan, pengeluarannya 1.500.000. Baik, hampir sama caranya sama BKU, cuman fungsinya aja yang berbeda. Itu 9 juta saldo berapa? Nah, untuk yang ini tunjangan kinerja BPD ini tanggal 1 juga hampir sama, jadi 2 kali kerja. Itu kan? Nah, seperti ini. Kemudian yang tanggal 3 juga untuk pengeluarannya sama, tanggal 10 juga 2 kali jadinya. Kemudian tanggal 12 sama. Ya, sebenarnya ini kurang lengkap untuk tunainya. Jadi nanti tunai pokoknya jadi nanti jatuhnya 11.800.000. Nah, ini kalau yang ini kita logika aja ya. Ini kan sama kayak atas. Oke, terus kita keluarin 3 juta, jadi totalnya 9.050.000. Nah, 9.050.000 ini itu tanggal 12. Kemudian ada tanggal 12 jadi 9.050.000. Kemudian nanti totalnya jadi 11.800.000 ya kalau nggak salah. Ya, 11.800.000 sesuai dengan yang ini. Gimana? 11 ya. Nah, itu tadi. Kemudian setelah buku pembantu kas tunai, ini kita ke buku pembantu pajak. Pembantu pajak ini kita karena nggak ada saldo pindahan maka tetap nol,
tapi tetap kita tulis juga ini saldo-saldonya. Kemudian tanggal 1 ada PPh 21, tanggal 30 juga PPh 21, potongan 50.000 dan juga 250.000. Kita pemotongan ya Pak, kita belum setor ke pusat. Jangan lupa tanda tangan KUR keuangan. Nah, buku pembantu panjar, karena desa tersebut tidak pakai ini, tidak terdapat pencatatan transaksi untuk panjar, maka tidak menggunakan ya, maka tidak dicatat karena desa tidak menggunakan sistem panjar pada transaksi belanja. Kemudian, nah ini 76.200.000 sama seperti di keterangan di buku pembantu bank itu tadi yang ini, sini dijumlah, jadi yang ini totalnya. Oke. Terus kemudian untuk register penutupan kasnya, nah penutupan kasnya ini yaitu dari silpa tahun sebelumnya 1.500.000 ditambah saldo kas tunainya 9 juta, saldo di rekening desanya 7.500, total pendapatannya 18.050, penerimaan pajaknya 300.000. Jumlahnya pendapatan 102.350 juta. Total penerimaannya ada yaitu diperoleh dari total pengeluaran pada buku pembantu bank dikurangi dengan transaksi penarikan untuk pengisian saldo di KUR keuangan 21.850 kurangi 7.500.000, maka jadinya 14.350. Oke, kemudian ini sama kayak di buku pembantu bank, keterangan di bawah itu. Kita kembali ke buku pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawabannya. Nah, ini jumlah penerimaannya, ini dicek lagi kan, terus pengeluarannya pada saldo kas desa, kemudian yang ini dari keterangan buku pembantu banknya yang di bawah. Sekian, terima kasih ya untuk mengikuti dan melihat dan memahami video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan video selanjutnya. Terima kasih.